kebanyakan. Kalau ternyata kebanyakan, nanti jangan-jangan lebih banyak. Kalau misal dibagi begitu juga bisa, atau misal langsung dibagi dalam satu kecamatan berapa kelurahan? Ada macam, ada 151 kelurahan, atau mau basisnya kelurahan juga. Belanjanya nggak 25. Ya, artinya kalau 100 mah buat lain-lain yang Oh itu termasuk tidak yang umum di luar yang perwilayahnya 25 kecil. Nah, 25 kan dibagi-bagi lagi. Ada yang jadi barang dan bibit, ada juga yang biaya upah. yang kita harapkan kan kalau bisa mereka nantinya mandiri, gitu kan? Nggak harus dari pemerintah daerah yang harus support. Tapi sekali kita melontarkan, bagaimana kita membuat mereka selanjutnya mandiri. Itu yang jadi PR kita selama ini. Bagaimana mereka tetap tumbuh. Jadi ini sebagai inisiasi pertama kali kasih ini semua, selanjutnya mereka harus bisa sustainable. Nah, kalau bisa benih-benih itu masih bisa mereka bisa kayak nanam ayam, oyong, kacang panjang itu nanti bisa disisihkan untuk ini selain dulu kan dia harus mulai bisa nanam kalau sudah kemarin kan kita. Nah, di 25 juta itu ada komponen kalau bisa 2 area. Ada area yang lapang, tanah-tanah yang nganggur, ada yang daerah padat. Nah ini kalau misalnya kita ngerjain satu yang masif, itu kan butuh manpower banyak dan sebenarnya pembentukannya kan harus ini. Ya, itu kadang-kadang dari kita aja dari Bandung Perkebunnya suka ada kendala di situ. Jadi mungkin kalau buat menjalani 5 tahun, berarti kan jangka panjang. Sementara kita satu periode itu cuma sekitar setahun. Nah ini apakah waktu kita ngejalaninnya emang harus masif segitu besar, apa bisa dengan cara kita yang ngejalaninnya gitu? Nah, ini kan saya sudah bilang di awal, basisnya udah bukan community base lagi. Kalau dulu community base kan nggak ada dukungan pemerintah. Ya. Sekarang ini sudah full jadi program negara. Jadi berarti kalau gitu kita bisa gather tim itu bisa dibayar. Bukan, jadi Bandung Berkebun logikanya tidak akan repot Iya. karena
nanti yang menjadi relawan tanda kutip ya, Ya. itu dulu PKK Ya. sesuai dengan kewajibannya, ada surat edaran wali kota, relawan RT RW. Jadi Bandung Berkebun dibantu dengan Indonesia Berkebun hanya menciptakan sistem. Saya tidak berharap ke SDM-nya, Ya. karena kalau SDM-nya kan tadi berarti kan Betul. harus meluangkan waktu banyak. Dulu perjuangan kita kan basisnya komunitas, berarti kecepatannya ya gimana, dinamika. Kalau sekarang katakanlah nggak ada Indonesia Berkebun gitu ya, saya tetap harus jalanin ini dengan improvisasi sendiri. Jadi kita mantengin konsepnya, kita mantengin lingkungannya, terus aplikasinya gimana supaya lebih cepat. Sistem ilmu Ya. itu dari kita. Sama kita ngejalanin kampanye aja terus. Masuk ya. Silakan. Pokoknya saya stick lah. Saya konsisten. Dan siang nanti. Yuk. Kita lagi menyiapkan gerakan urban farming sebagai gerakan untuk menghijaukan kota dan ketahanan pangan di kota dengan yang sifatnya partisipasi. Jadi ketahanan pangannya kalau dulu kan kita beli sawah abadi, itu sawahnya diserahkan kepada petani dan hasilnya bisa dipanen ya. Sekarang itu justru melibatkan orang kota untuk bercocok tanam dengan jenis sayur-sayuran yang bisa dipanen dalam waktu tidak terlalu lama. Ini akan diberlakukan di tanah-tanah kosong, di kampung-kampung yang biasanya kumuh, dinding-dinding yang biasanya tidak terpakai menjadi dinding-dinding hijau, tapi basisnya sayuran dan tanaman-tanaman pertanian seperti itu. Nah, untuk tahun ini kita coba di sekitar 15 kelurahan ya, 10 sampai 15 kelurahan yang sedang dicari. Kalau tidak ada halangan, awal Desember di lokasi-lokasi itu kita mulai menanam perdana, dan biasanya sayuran-sayuran itu bisa sebulan sekali dipanen. Jadi awal 2014 kita sudah panen raya di masing-masing lokasi. Kalau ini berhasil, berarti seluruh sisa kelurahannya akan kita cicil selama 5 tahun. Jadi selama 5 tahun diharapkan Bandung menjadi kota urban farming, dan harapannya juara ya, karena dari pengalaman membandingkan dengan negara lain belum ada yang mungkin sekomprehensif yang akan kita lakukan, terstruktur. Kalau dulu kan di tempat lain lebih banyak sifatnya sukarela, kalau di kita sifatnya program. Jadi ada anggarannya, ada timnya. Nah, harapannya berkebun ini dan ketahanan pangan ini menjadi sebuah kebudayaan. Jadi bukan hal yang istimewa gitu ya, karena sudah jadi keseharian. Seperti halnya bersepeda. Sekarang bersepeda dianggap sesuatu hal yang unik gitu ya, padahal dulu juga Bandung kota sepeda. Harus seperti Amsterdam. Kalau Amsterdam bersepeda itu bukan istimewa karena sehari-hari orang bersepeda. Nah, dengan logika yang sama, berkebun di kota juga begitu, bahwa orang kota tidak hanya pengkonsumsi tapi juga dia pemroduksi sayuran dan pangan yang bisa kita lakukan. Pak, ini bisa dibilang meneruskan program, kan Pak Aji juga pernah bikin program urban farming, bisa dibilang meneruskan. Bisa iya, bisa tidak. Saya kan mendirikan gerakan Indonesia Berkebun. Sekarang sudah di 27 kota dan 7 kampus ya. Jadi gerakannya berbeda lah. Maka untuk Bandung kami melibatkan komunitas Indonesia Berkebun dari seluruh Indonesia yang membantu Kota Bandung untuk mengedukasi, membuat ide-ide kreatif gitu ya. Contohnya
Kalau panen ya nggak asal panen, kita bikin festivalnya. Ada festival panen kangkung dan bayam, ada lomba masaknya, ada dekorasinya dan seterusnya. Sehingga dengan cara begitu orang itu kangen untuk panen. Jadi ada festivalnya. Itu nanti di-upping sama siapa Pak? Dinas Pertanian kah atau? Masuknya ke Dinas Pertanian sebagai leading sektornya, kemudian kerjasama dengan kewilayahan untuk keilmuan dan kreativitasnya dibantu oleh komunitas Indonesia Berkebun dan Bandung Berkebun. Nanti tidak hanya di kelurahan, ada juga di sekolah-sekolah dan di pinggir jalan. Kalau di pinggir jalan nanti tipe tanamannya adalah yang bunga potong, rencana eksperimennya. Jadi selain memberhiberkan, bisa dipanen dan bisa dijual gitu untuk mendapatkan income bagi yang memeliharanya. Jadi ada unsur ekonominya, ada unsur ekologi, ada unsur ekonomi, ada unsur edukasi sosial. Kader PKK juga dilibatkan, Mbak. Oh iya, pada saat konsepnya udah matang, siapakah yang akan mengurusi gerakan ini? Yaitu tentunya adalah basis-basis di kewilayahan, ibu PKK, kader-kader keluarga berencana, RT RW. Jadi bagi-bagi peran seperti itu. Jadi mudah-mudahan awal 2014 kita panen raya pertama. Semua sayuran. Saya lupa angkanya, tapi sudah dianggarkan di dinas di anggaran perubahan. Contoh sayurannya seperti apa, Pak? Sayurannya banyak. Kalau yang mudah dipanen itu ada kangkung, ada bayam, ada pokcoy. Ada itu sebulan sekali ya, atau sekitar 3 sampai 4 minggu. Ada lagi yang lebih dari 4 minggu, misalkan cabai, tomat dan lain-lain. Dan tadi kita sudah coba eksperimenkan mencari sebuah tempat kita menanam padi tapi di polybag. Ya. Kemudian jangka panjangnya juga kita akan coba bikin peraturan yang intinya adalah di mana ada lahan-lahan menganggur, kewilayahan diperkenankan untuk meminjam dan menghijaukan lahan-lahan yang terbengkalai gitu ya. Sehingga dengan begitu tidak ada lagi lahan-lahan mubazir di Kota Bandung. Anggarannya berupa uang atau bentuk pohon sendiri, pohon sayuran? Oh, anggarannya uang yang berujung nanti untuk bibit-bibitnya, untuk pot-potnya, untuk jenis sayuran-sayurannya, untuk ada sedikit pelatihan edukasinya. Karena nggak semua orang paham bagaimana memelihara sayur-sayuran ya. Ada trik-triknya kan, ada hamanya, ada seterusnya. Kalau di Dinas Pertanian itu ya? Ya, uangnya ada di Dinas Pertanian. Yang mau kayak tanaman organik. Nah, kalau tanaman organik, pilihan dari benihnya adalah yang organik gitu. Jadi mengedukasi spesiesnya yang organik, yang sehat. Kemudian membuat gotong royongnya dengan kader-kader PKK dan kewilayahan. Kreativitasnya dari masyarakat. Kita meregulasi. Jadi ini bagian dari gotong royong. Tapi kembali lagi, ini prioritas kita tetap urusan di jalan ya.